Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahu. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, segala kemuliaan kepunyaan Allah. Dialah Allah yang membuat kita tentram. Dialah Allah tempat kita berharap pertolongannya. Dialah Allah yang kita tuju dan kita rindukan. Dialah Allah tempat kita mengabdi. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kajian kita yang lalu. Jadi hari ini materi yang ketiga setelah kita menyampaikan pentingnya syahadat, kemudian kandungan syahadat. Kali ini kita membahas makna ilah. Jadi dalam syahadat yang kita ucapkan, yang kita ikrarkan, yang kita iklankan, itu di situ ada kata ilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita coba bahas Bapak Ibu, apa makna dari ilah itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita coba lihat satu persatu. Kita perlu memahami ini Bapak dan Ibu, sehingga syahadat yang kita ucapkan, dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, yang semua kita sudah paham artinya, tapi kita coba mendalami satu persatu apa betul makna yang terkandung dalam kalimat demi kalimat itu. Jadi kata ilah terdiri atas 3 huruf, yaitu alif, lam, dan ha. Kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Arab, maka aliha itu memiliki ada 5 pengertian setidaknya. Yang pertama, yang seperti kita sampaikan tadi, sakana ilahi, yaitu tenang, tentram, damai di ilahi. Kemudian yang kedua adalah tempat kita memohon perlindungannya. Jadi tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, yang disebut istajar. Kemudian dia adalah ilah, adalah pengertiannya dia yang kita tuju karena rindu kepadanya. Jadi kita sering
ungkap ilahi anta maksudi, dia yang kita tuju. Kenapa dia kita tuju? Karena rindu kepadanya. Kemudian dialah yang paling kita cintai dan paling kita rindukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat satu persatu, tentram, tenang, ataupun damai, berarti la ilaha illallah, tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali adalah Allah. Jadi itu makna ilah yang pertama. Kalau mungkin kita merasa tenang, merasa damai dengan selain itu, katakanlah kita mengatakan semenjak cincin ini saya beli, batu ini saya beli, sajwa atiamu tidak ada masalah di keluargamu. Berarti dia juga sebagai ilah bagi kita. Semenjak burung ini dipelihara di rumah saya, tenang kita, damai kita. Berarti burung itu sebagai ilah, sudah menjadikan juga dia ilah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak pergi ke tempat itu, kita tidak tenang, kita tenang. Berarti tempat itu sebagai ilah bagi kita. Jadi apapun yang membuat kita tenang, membuat kita tenteram selain daripada Allah, berarti itulah yang menjadikan dia ilah bagi kita. Nah, jadi kita harus hati-hati Bapak dan Ibu, kita pahami secara pelan-pelan ini. Itu yang pertama, tentram. Seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali menjalin hubungan dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi damai, hati menjadi tentram. Kalau alun minum kopi pagi, alun tentram mati daleh, kopi itu menjadi ilah. Kalau alun marokok, alun tanang jiwa leh. Kalau alun minum khamar, alun tenang leh. Kalau belum minum narkoba, belum lah. Jadi urutannya ke sana juga. Jadi mencari ketenangan, mencari kedamaian yang dilakukan hari ini adalah itu menjadikan ilah. Apakah pergi ke diskotik, yang pergi ke tempat-tempat yang membuat dia merasa damai dan tenang di tempat itu, ya itulah ilah. Jadi ini harus kita waspadai Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ini yang dijelaskan oleh Allah. Hanya dengan bersama Allah, mengingat Allah, bukan yang lain. Nah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Ya disinilah Bapak dan Ibu tempat kita mengingat Allah, dalam rumahnya, di rumahnya, bukan di tempat-tempat yang lain. Jadi ini Bapak dan Ibu, yang pertama, kemudian ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia ini, artinya menerima kenyataan yang ada, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang dikatakan ridho state, menerima dengan ikhlas kondisi yang ada hari ini. Bagaimanapun juga musibah, bencana dan semuanya, sakit, susah, senang, perih, derita dan semua yang tidak menyenangkan, ini adalah dari Allah.
kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semuanya juga ketika kita mengakui itu semua dari Allah. Inilah sumber ketenangan itu, ketentraman dalam hidup. Jadi kalau kita ingin hidup ini tenang, hidup ini damai, tak ada yang lain tempat kita mengadu kecuali kepada Allah. Inilah makna ilah yang pertama, yaitu sakana ilahi, tenang dan tentram. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istajarabi, mohon perlindungannya. Kemana kita minta perlindungan? Berarti la ilaha illallah, tidak ada yang dapat memberikan perlindungan kecuali Allah. Jadi tidak minta perlindungan kepada jin, tidak minta perlindungan kepada pohon-pohon yang besar, kepada gunung-gunung, kepada makam-makam keramat. Kan banyak orang baik ketampe keramai, dibawa sesajian ke situ, kita minta perlindungan. Sungai-sungai, jadi semua yang membuat kita berharap perlindungannya, termasuk jimat-jimat. Kalau wana awak ketek-ketek supaya indak tasapo, indak kena pelasi dan segala macam digantungan di liannya, itu pun juga memohon perlindungan kepada yang lain. Sekalipun juga Bapak dan Ibu, ayat-ayat Al-Quran yang kita sematkan dimanapun kita, ketika kita jadikan benda yang kita anggap memberikan ketenangan kepada kita, yang kita anggap memberi perlindungan kepada kita, ini kita menjadikannya menjadi ilah juga. Banyak perilaku-perilaku itu yang masih kita lakukan. Kita tempatkan di rumah-rumah kita misalnya. Kalau tujuan kita memang untuk menjadikan suatu perlindungan kepada kita, selain meminta kepada Allah, tidak. Ini adalah menjadikan semuanya itu menjadi ilah kepada kita, termasuk kepada manusia yang terlalu berharap kepada manusia, mengagung-agungkan pertolongan manusia. Kalau ndak karena dek apa tu ndak jadi ko, kalau ndak karena dek orang tu ndak jadi, sehingga dikultuskan dia menjadi ilah bagi kita dalam hidup kita. Kita boleh menghormati, berterima kasih, tapi kita jangan mengagung-agungkan, mengkultus-kultuskan, sehingga bergeser ilah kita kepada makhluk, bukan lagi hanya kepada Allah. Sementara kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, meski semua makhluk melindungi seseorang, tetapi Allah hendak menimpakan bencana, maka akan tertimpa bencana. Begitu pula sebaliknya. Tidak bisa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, berhentilah kita mencari perlindungan-perlindungan yang lain selain daripada Allah. Apakah dalam bentuk penglaris-penglaris bagi orang yang ajimat-ajimat, susuk-susuk dan semuanya,
Termasuk juga Bapak dan Ibu, kalau Al-Quran ini juga kita jadikan ajimat juga, ditaruh di mobil kita misalnya, tapi bukan untuk kita baca, dia jadikan ilah, benda. Tapi isinya kalau kita baca, kita pahami, baru dia menjadi dimasuk. Tapi kalau hanya untuk dijadikan, termasuk juga kaligrafi di rumah-rumah kita, kalau itu untuk kebanggaan kita, ini tidak ada apa-apanya. Wah, ini setiap orang yang datang, ini saya beli di Mekah waktu pada haji tahun sekian, ini saya beli ketika haji sekian. Orang tidak bertanya, kita sudah menceritakan. Ini dia bergeser nilai-nilainya, Bapak. Tapi kalau untuk selalu mengingatkan kita, kaligrafi itu, bacaan itu Al-Quran yang kita tempatkan untuk kita baca, untuk mengingatkan kita kepada kitabullah, kepada wahyu Allah, ini benar. Tapi kalau dia bergeser, Bapak dan Ibu, yang membuat jadi ria, kebanggaan, dia bergeser menjadi ilah. Jadi kita berlindung kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, istaqa ilaihi, yang dituju karena rindunya. Jadi kalau ada yang kita tuju karena rindunya melebihi kepada Allah, ilahnya sudah bergeser. Tiada yang dituju karena rindunya kecuali kepada Allah. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita harus membandingkan dengan kerinduan kita kepada yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kita memang rindu kepada anak kita. Kita rindu kepada ayah dan ibu kita. Kita rindu kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai di dalam hidup kita. Tetapi ketika kerinduan itu melebihi rindu dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bergeser menjadi ilah. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita? Kita dulukan dia. Kalau kita di kantor, waktu kita mau pulang kerja di kedai, rindu melihat anak-anak kita, rindu berjumpa dengan keluarga kita. Kita pulang. Tapi ketika kerinduan itu melebihi daripada kerinduan kepada Allah, mana yang kita dulukan? Panggilan Allah atau panggilan anak kita? Panggilan ayah kita? Panggilan ibu kita? Disinilah indikatornya. Ladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kenapa gemetar hati? Karena rindu, karena cinta. Di sini masing-masing kita bisa mencoba mengukur bagaimana tingkat pemahaman kita terhadap ilah. Janji kita, sumpah kita, komitmen kita kepada asyhadu an la ilaha illallah. Sudahkah tepat posisi ilah di dalam kehidupan kita? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, larilah kamu menuju Allah, berlarilah menuju Allah. Kalau lari tabiatnya
dari muka ke depan, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, lurus. Itu untuk menuju kepada Allah, tidak berpaling. Jangan terbuai dengan dunia dan orang lain. Jadi pembandingnya Bapak dan Ibu adalah dunia dan makhluk. Mana yang kita dulukan, mana yang kita prioritaskan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu perannya la ilaha illallah. Allah yang kita tuju, yang kita rindukan. Ketika kita menyatakan la ilaha illallah, pengertian ilah di situ mengandung makna, yaitu yang kita tuju dan kita rindukan adalah Allah dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mulia, yaitu paling dicintai dan dirindukan, paling seperti semakin tadi. Boleh kita cinta kepada anak, cinta kepada harta dan lainnya, tapi paling kita cintai adalah Allah. Jadi prioritas yang pertama. Kenapa cinta tertinggi harus kepada Allah? Karena tabiat cinta itu menuntut pengorbanan. Cinta adalah menuntut pengorbanan. Sejauh mana kita berkorban untuk Allah dibandingkan korban kita untuk dunia? Mari kita ukur Bapak dan Ibu. Kalau pemahaman ilah kita telah benar, menuruti tuntutan anak, istri, dan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Allah. Sehingga dengan indahnya dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amlun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluarga, harta, perniagaan, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah, adalah yang kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilillah, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah menetapkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cintai anak kita, cintai keluarga kita, cintai profesi kita, karena sebagai jalan untuk menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diamanahkan ini adalah jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu. Kita menempatkan tujuan kita cinta itu adalah kepada Allah melalui semua yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan kepada kita semua. Bukan terbalik Bapak dan Ibu. Kita cintai anak kita, tujuan kita adalah anak. Tapi ketika kita mencintai anak adalah menuju kepada Allah, karena diamanahkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mencintai negeri, bangsa dan negara ini, karena diamanahkan oleh Allah, ada jalan untuk jembatan untuk menuju kepada Allah, karena cinta kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan inilah 4 hal itulah merangkum semua arti ilah, dan dia menjadikan sebagai pengabdi kepada Allah. Karena mengabdi berarti adalah merasa tenang, merasa minta perlindungan, menuju dan rindu kepadanya dan mencintainya. Orang yang mengabdi kepada anak, dia akan diperbudak oleh anaknya. Orang yang mengabdi kepada pekerjaan, dia akan diperbudak oleh pekerjaannya. Orang yang mengabdi kepada dunia akan diperbudak oleh dunia. Orang yang mengabdi kepada Allah, dia akan diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup dia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti la ilaha illallah, tidak ada yang berhak
untuk diabdi kecuali Allah. Hanya pengabdian kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pengabdian itu, jadi kita sampai kepada pengabdian, kesimpulannya adalah pengabdian kepada Allah. Pengabdian itu tercapai kalau dilakukan dengan sempurna dalam mencintai. Kemudian bagaimana orang yang sempurna dalam mencintai? Dia merasa asik bersamanya. Dia ingin berlama-lama dengannya. Ini orang yang asik Bapak dan Ibu. Sama ketika orang sebaliknya juga berasik-asik di tempat-tempat yang lain. Dia mau di situ terus bergoyang-goyang dan semuanya. Ingin berlama-lama di situ karena asik di sana di tempat itu. Begitu juga. Merasa ingin berlama-lama, tidak ingin terburu-buru. Inilah sempurna, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, tidak sepenggal-sepenggal, kafah, paripurna. Kemudian dia sempurna juga dalam menghinakan diri. Dia betul-betul merasa hina di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Inilah kerendahannya. Di saat dia sujud, ketika kepalanya merendah sama dengan telapak kakinya, dia betul-betul merasakan rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita bersujud-sujud kepada manusia, menyembah-nyembah kepada manusia, tapi kita pongah kepada Allah sebaliknya. Sempurna dalam ketundukan terhadap semua aturan yang ditetapkan. Jadi mencintai, kemudian juga menghinakan diri. Ini yang ketiga, sempurna ketundukan, ketaatan kepada aturan-aturan yang ditetapkannya. Itu pengabdian. Dia turunkan buku manual kehidupan untuk kita semua. Tapi kita tidak pahami bagaimana kita akan tunduk kepada aturan-aturannya kalau kita tidak memahami substansi yang ada dalam aturan itu. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah pertanyaannya. Apakah ketika kita mengabdikan diri, beribadah, kita sudah merasa seperti ini? Kalau sudah, berarti pemahaman kita tentang ilah sudah benar. Tapi kalau belum, mari kita perbaiki, kita luruskan, kita tepatkan posisi kita. Karena ini adalah fondasi. Wa amali bil arkan, seperti yang kita uraikan dalam kajian terdahulu. Jadi materi kita ini Bapak dan Ibu akan berurutkan terus. Kita akan urutkan terus. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini analoginya, ketika X itu jadi ilah, dia diharapkan karena karunia dan pahala atas segalanya. Itu diharapkan. Kalau kita berharap kepadanya, dia akan ditakuti karena ada siksanya. Dia akan diikuti karena kita memenuhi aturan dan larangannya. Dia akan dicintai atau sama lebih. Dan ini Bapak, kalau sudah demikian maka X akan disembah, akan diabdi. X ini apa sekarang? Kepada siapa kita? Kepada makhluk? Kepada keluarga? Kepada tempat-tempat? Kepada situasi-situasi? Kalau itu berarti ilah kita adalah itu. Tapi kalau X itu adalah Allah, inilah benar,
sudah benar posisi kita. Ini kesimpulannya, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita memposisikan bahwa yang kita tempat berharap itu adalah Allah, yang kita takuti adalah Allah, yang diikuti itu adalah Allah, yang kita cintai itu adalah Allah, bukan yang lain. Banyak maaf Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.